Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Furadil Akbar, NPI 1462500 096 atau 5096. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen sepak bola dan kontingen saya. Nah, saya akan membedah secara menyeluruh sebuah program C++ yang dirancang untuk mengelola data operasional dan finansial klub sepak bola profesional. Aplikasi ini dinamakan sistem manajemen sepak bola. Masalah utama dalam manajemen klub adalah keberagaman data. Pemain penyerang diukur dari jumlah gol. Nah, sedangkan penjaga gawang diukur dari clean sheet, struktur pendapatannya pun berbeda. Nah, jika kita membuat program struktural biasa, kode akan penuh dengan percabangan yang membingungkan. Oleh karena itu, di sini saya menerapkan Object Oriented Programming atau OOP ya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan, mau saya penjelasan fungsi ini ya. Nah, include string ini fungsinya untuk menyediakan pustaka dasar, input, output, standar, stream. Nah, kita membutuhkan untuk perintah itu yaitu cin, seperti cin input dari keyboard, dan satu lagi itu cout. Nah, output ke layar fungsinya. Nah, kalau input vektor, nah berfungsi itu sebagai pengganti array konvensional vektor dinamik array yang ukurannya bisa bertambah dan berkurang secara otomatis. Nah, di dalam memori ini saat program berjalan runtime namanya. Kalau include stream ini namanya berfungsi untuk menangani file stream. Nah, membaca dan menulis file eksternal yang diimplementasikan pada fitur save atau log data pemain. Kalau include Yeoman IP, nah itu fungsinya untuk memformat tampilan teks di layar terminal. Kita menggunakan untuk fungsi set width. Nah, set width itu agar jarak teks terlihat lebih rapi dan presisi seperti tabel profesional. Untuk lanjutnya itu untuk include string berfungsi untuk memanipulasi tipe data teks tingkat lanjut. Nah, seperti objek string, seperti membaca spasi menggunakan getLength itu. Untuk di bawahnya ini include stream ya. Nah, fungsinya itu untuk memperlakukan data stream layaknya sebuah stream input atau output. Nah, ini sangat penting untuk konversi data. Itu fungsinya ya, yang di atas. Nah, ini kalau machine name std agar kita tidak perlu menuliskan prefix std di depan setiap perintah bawaannya C++ seperti std, cout, atau std vektor itu, sehingga penulis kode menjadi lebih ringkas. Terus selanjutnya kita string format ribuan double nominal. Nah, fungsinya itu mengubah angka desimal double menjadi
data teks seperti string gitu dengan format pemisah ribuan menggunakan titik format mata uang Indonesia. Contoh 500 contoh 5 juta diubah contoh 5 juta diubah menjadi 5 juta. Nah, kalau string, nah kalau bentar ya masih belum. Logikanya itu apa ya? Membuang angka di belakang koma desimal dan memasukkan angka bersih ke dalam string type. Nah, kalau SS string, kalau STR string, nah, mengekstrak angka tersebut menjadi string biasa. Nah, perluangan yang menjadi berjalan mundur dari digit paling dengan kelipatan 3 digit, menyisipkan karakter titik menggunakan koma atas 2 sama titik sama koma atas 2 lagi menggunakan str insert. Nah, untuk berbagian stroke alamat ini fungsi menerapkan konsep composition atau komposisi objek. Nah, alamat tidak dibuat sebagai variabel terpisah yang berceceran, melainkan berceceran di dalam teks pemain, melainkan dikelompokkan ke dalam satu stroke. Nah, ringkas yang menyatukan variabel kota dan negara. Nah, untuk kelas pendapatan atau string nama pendapatan atau double nominal itu fungsinya itu kayak fungsinya utama itu berfungsi mempresentasikan satu item keuangan pemain, misalnya gaji, apalagi ya, gaji pokok, bonus, dan lain-lain ya. Ini adalah default konstruktor diperlukan oleh C++ agar objek ini bisa diinisialisasi di dalam kontainer seperti vektor tanpa harus langsung diberi nilai awal. Nah, untuk pendapatan string nama dan double nom ini adalah parameterizer konstruktor berfungsi untuk membuat objek pendapatan baru secara instan sekaligus mengisi data nama pendapatan dan nominal nilainya dalam satu baris perintah. Untuk kelas main ini dan string ID, ada string nama pemain, ada alamat asal, vektor, pendapatan, pendaftaran, duplik virtual pemain. Nah, itu fungsinya untuk apa ya? Fungsinya abstract base class induk. Ya, kelas ini tidak pernah diinstansiasi langsung menjadi objek, melainkan digunakan sebagai cetak biru dasar bagi semua jenis posisi pemain sepak bola. Oke, sorry ya, waktunya udah habis karena pakai handycam. Jadi kita mulai lagi dari ini, ada dia kelas pemain. Nah, di sini ada codingan saya, ada kelas pemain, ada string ID pemain, string nama pemain, alamat asal, vektor, pendapatan, daftar pendapatan. Nah, kalau publiknya itu pakai virtual pemain. Nah, sini adalah abstract base class, kelas induk ya. Kelas ini tidak pernah diinstansiasi
langsung menjadi objek, melainkan digunakan sebagai cetak biru dasar bagi semua jenis posisi pemain sepak bola. Lock tag akses ini kontrol sangat krusial, variabel di bawahnya tidak boleh diakses secara legal dari luas kelas, menjaga enskapsulasi, namun boleh diakses langsung oleh kelas anak penyerang dan penjaga gawang. Untuk virtual pemain, ini adalah virtual destructor di dalam program C++ ini. Jika kita menghapus objek kelas anak melalui pointer kelas induk, nah, tanpa kata kunci virtual pada destructor, memori memiliki kelas anak tidak akan dibersihkan. Nah, ini adalah penjaga utama terjadinya kebocoran memori. Ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang void data string, ID string nama, string kota, string negara, dan ada ID pemain sama dengan ID, nama pemain sama dengan nama, asal kota sama dengan kota, asal negara sama dengan negara, dan string get ID, return ID pemain, string get nama, return nama pemain, string get kota, return asal kota, dan string get negara, return asal negara. Vektor, ada vektor, ada pendapatan, dan get pendapatan, return daftar pendapatan. Ini ada void set nama, string nama, nama pemain, nama, void set kota, string kota, asal kota, kota, void set negara, string negara, asal negara, negara ya. Oke, saya akan menjelaskan ya, ini fungsi semua codingan itu. Nah, data itu berfungsi sebagai inisialisasi masal untuk mengisi data biodata dasar pemain. Nah, kalau fungsi get ID dan get nama, dan karena variabel bersifat protect, fungsi-fungsi ini bertindak sebagai jembatan aman bagi fungsi global di luar kelas untuk membaca data identitas pemain. Untuk vektor pendapatan dan get pendapatan, perhatikan simbol ampersand. Ya, ampersand dan fungsi ini mengembalikan nilai dalam bentuk referensi. Ini sangat vital jika tanpa C++ akan menduplikasi seluruh isi vektor. Nah, pendapatan ke memori baru sehingga modifikasi data, edit atau hapus bonus tidak akan tersimpan di objek asli pemain. Nah, kalau fungsi setter, set nama, DLN berfungsi untuk mengubah nilai variabel internal secara terkontrol saat fitur ubah data pemain dijalankan. Kalau void tambahan pendapatan, string nama, double dan nominal, daftar pendapatan, pushback pendapatan nama, nominal. Sini akan mempresentasikan tentang double total pendapatan, double total, for total, retro total, sampai virtual ya ini ya. Oke, kalau untuk tambahan pendapatan, relatif pendapatan berfungsi itu
memasukkan objek instan pendapatan baru ke dalam struktur dinamis. Nah, daftar pendapatan menggunakan perintah bawaan vektor pushback. Nah, total pendapatan berfungsi untuk melakukan kalkulasi akumulasi finansial. Fungsi ini melakukan perulangan menyusuri isi vektor. Nah, pendapatan dari indeks 0 hingga selesai, menjumlahkan variabel nominal lalu mengembalikan nilai totalnya sebagai tipe double. Untuk 0 vector function 4 fungsi terakhir diakhiri dengan 0. Ini mendapatkan bahwa fungsi ini tidak memiliki implementasi atau tubuh fungsi di kelas induk. Nah, keberadaannya memaksa setiap kelas anak wajib membuat implementasi fungsi tersebut dengan logikanya masing-masing. Ini adalah fitur polymorphism. Nah, untuk berikutnya saya akan memperhatikan kelas penyerang sama jumlah cool, penyerang lagi sama void int string. Nah, kelas penyerang publik pemain itu berfungsi menciptakan hubungan pewarisan seperti inheritance. Kelas penyerang mewarisi seluruh kemampuan variabel dan fungsi dari kelas pemain. Kalau int jumlah cool ini adalah variabel spesifik yang hanya dimiliki oleh penyerang. Keeper tidak memiliki variabel ini. Get jenis dan get stat mengisi kontrak fungsi virtual dari induknya seperti get jenis. Get jenis ini mengembalikan string identitas teks posisi, dan get stat mengembalikan performa spesifik penyerang yaitu jumlah gol. Oke, kita mari presentasikan ini ya. Void tampilkan pemain, ada penyerang, ada wine dan segala macam ya. Oke, sampai sini ya presentasinya dari void ini. Saya akan menjelaskan dan fungsinya. Nah, fungsi utama itu berfungsi untuk melakukan overriding atau pengambilalihan fungsi cetak dari kelas induk untuk menampilkan laporan profil penyerang beserta struk gajinya ke layar terminal. Nah, logika perapian setp perulangan for membaca isi pendapatan perintah live dan setp17 memaksa teks nama komponen pendapatan ditulis merapat ke kiri dengan jatah lebar 17 karakter kemudian disambung perintah. Nah, array dan setp11 yang membuat angka hasil dari fungsi format ribuan ditulis merapat ke kanan dalam batas 11 karakter. Hasilnya adalah tampilan laporan keuangan yang lurus tegak secara estetis. Nah, variabel space digunakan sebagai kompensasi spasi teks khusus. Oke, dari tadi habis lagi ini yang part ketiga. Oke, tadi sampai di laporan keuangan yang lurus tegak secara estetis. Nah, variabel space digunakan sebagai kompensasi spasi teks khusus agar posisi string bonus kemenangan tetap sejajar sempurna dengan panjang teks komponen lainnya dicetak.
Oke, untuk kasih habis ini. Di sini sampai ini saya akan sini ya saya akan mempresentasikan sebuah fungsi dan penjelasannya. Oke, sebentar saya akan mengambil desktop dulu karena baterai saya udah habis. Oke, fungsi utama itu memiliki peran yang sama dengan kelas penyerang, namun disesuaikan khusus untuk kiper. Nah, variabel internalnya beralih fungsi menangani jumlah clean sheet saat memanggil tampilan tampilan data data pemain. Nah, struktur tes keterangannya itu akan otomatis menyesuaikan dari mencetak jumlah penyelamatan pertandingan gawang bersih dan setnya. Nah, untuk vektor ini ya saya mau menjelaskan fungsi utama berfungsi sebagai basis data virtual. Utama program ini adalah vektor global yang menyimpan alamat memori seperti pointer ke objek pemain karena bertipe data induk pemain. Nah, pada ini bisa menampung alamat memori objek penyerang maupun penjaga gawang secara bersamaan. Oke, jadi saya akan mempresentasikan ini sampai sini aja out data pemain sampai ini ya. Oke, fungsi itu menangani penambahan data baru seperti fitur create pada CRUD. Nah, in ignore itu fungsinya untuk membuang sisa karakter ganti baris seperti garis miring n ya dari input buffer keyboard setelah penggunaan menekan enter pada input angka sebelumnya. Nah, jika baris ini dihapus, fungsi getLin berikutnya akan langsung menganggap pengguna menekan enter kosong, menyebabkan itu input teks terlewat secara otomatis. Oke, menekan new penyerang dan new penjaga gawang itu fungsinya untuk mengalokasikan ruang memori baru secara dinamis di area heap komputer untuk menciptakan objek fisik posisi pemain. Nah, alamat memorinya dipegang oleh pointer atau P ya. Untuk pengisian menggunakan pengisian finansial menggunakan array statis komponen untuk melakukan perulangan otomatis input uang sehingga meminimalkan pengetikan manual baris kode berulang seperti kode referensi. Nah, terakhir pointer disimpan ke dalam database. Ya. Oke, selanjutnya untuk ini ya, saya akan mempresentasikan nah, untuk ini fungsinya itu menangani penayangan data fitur thread pada code ya.
data pemain empati itu fungsinya memeriksa kondisi si database secara instan sebelum melakukan loading agar sistem tidak membuang resource komputasi jika data nihil. Untuk data pemain, kita berikan data pemain ini fungsinya demonstrasi nyata pilar polymorphisme. Meskipun vektor diakses menggunakan indeks generik, komputer atau komputer tahu persis memori mana yang ditunjukkan dan secara otomatis memanggil versi secara otomatis cetak fungsi objek anak yang tepat secara dinamis saat aplikasi berjalan. Oke, untuk selanjutnya ya. Oke, sampai sini saya mempresentasikan. Saya akan mempresentasikan ya. Kuncinya itu pengeditan terhadap fitur objek data crowd ya secara interaktif melalui sub menu tersendiri dengan kendali kalang well. Nah, untuk eksperimen ini menggunakan linear share, memindai ID di atas ke bawah untuk mendapatkan alamat indeks memori aslinya. Jika ID tidak cocok, penanda indeks font tetap bernilai -1 dan memicu mekanisme early exit. Nah, untuk logika dinamis sub ini menggunakan operatif ternary get jenis penyerang untuk menyesuaikan label cetak menu secara otomatis sesuai jenis objek tanpa perlu menulis struktur percabangan if baru yang panjang. Nah, untuk DP erasure, DP begin tambah dimensi 1 strip 1, nah itu fungsinya menghapus komponen keuangan secara spesifik. Perintah erasure menerima argumen berupa iterator. Kita membuat iterator ke elemen yang diinginkan secara membawa nilai DP begin dengan indeks pilihan pengguna dikurangi 1 karena sistem memori komputer menggunakan perhitungan berbasis 0 atau 0 ya, basic index. Berikutnya ini void hapus ya. Oke, saya akan mempresentasikan ini fungsinya mengenai penghapusan data fitur delete pada CRUD. Nah, delete data pemain ini adalah baris paling kritis untuk kestabilan memori jangka panjang. Perintah ini menginstruksikan komputer untuk menghancurkan objek basic, penyerang atau penjaga gawang yang berada di memori heap. Jika kita langsung memanggil perintah erasure ini di bawahnya tanpa memanggil delete, maka alamat pencatatan pada vektor hilang, tetapi objek aslinya tetap mengembang di memori RAM komputer selamanya, memicu petaka kebocoran memori ya. Oke, Seru tulisan pendidikan saya udah dapat 10 menit lebih. Kita lanjut part 4. Oke, saya akan mempresentasikan ini ya, void cari bermain. Itu fungsinya utama menyediakan filter pencarian data multi variabel, data pemain, get name,
fin nama string. Nah, sini logika pencarian teks pertingkatan tes parsial tingkat tinggi. Fungsi print dari objek string mencari keberadaan kata kunci dalam nama pemain jika hasil pencariannya tidak sama dengan konstanta string post, artinya itu posisi teks ditemukan, maka data pemain akan langsung ditampilkan meskipun pengguna hanya mengetik sebagian nama saja, misalnya seperti Ronaldo. Nah, untuk mencari nama itu Cristiano Ronaldo. Ini seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Oke. Void. Ini ya. Oke, biasanya itu menulis data memori ke media penyimpanan fisik. Nah, komputer fitur data persentase of stream file data pemain TXT. Fungsi itu membuka atau membuat file eksternal baru performance text biasa dengan nama data pemain TXT dalam mode keluaran menulis output stream. Nah, selama serial data agar file teks bisa dibaca kembali dengan akurat oleh komputer. Data ditulis menggunakan baris pembatasan baru miring N sebagai penanda sekuensial. Pertama, jumlah total pemain ditulis di baris paling atas, disusul rincian atribut biodata, disusul jumlah total komponen bonus keuangan yang memiliki pemain tersebut, baru kemudian mendaftar pasangan nama, bonus, dan nominal uangnya. Oke, kita lanjut ke ini ya. Untuk kunci utama mencapai fisik eksternal untuk dipulihkan kembali ke dalam memori RAM utama, fitur deserializator, logika reset database terlebih dahulu, perulangan delete, dan perintah clear. Nah, wajib dijalankan di awal fungsi. Nah, ini bertujuan agar jika ada data RAM yang saat ini sedang aktif di RAM, data tersebut dibersihkan total terlebih dahulu dari komputer sebelumnya menemukan dengan isi data dari file baru, menghindari memori bocor ganda. Nah, rekonstruksi baca penanda posisi jenis. Jika baris file test bertuliskan penyerang, maka program secara otomatis menjalankan P semacam ini penyerang. Nah, dan sebaliknya ini memastikan tipe objek visit yang dibangun di memori RAM kembali persisi seperti sedia kala sebelum program ditutup. Untuk inti main sampai itu ini. Nah, merupakan gerbang pintunya utama masuk entry point. Jalankan aplikasi saat pertama kali dieksekusi oleh sistem operasi Stru Control Dowel bersama Swift Cache. Struk ini menjaminkan menu interaktif CLI akan terus dicetak berulang kali ke layar dan mengalir kendali fungsi yang dipilih pengguna sampai pengguna secara sadar menginput angka 8 untuk keluar dari program. Sesi pembersihan akhir di memori RAM asal yang kalang perluangan selesai menggunakan memilih keluar sebelum mencapai perintah. Return 0, program menggunakan penyisiran menyeluruh terhadap isi database, data pemain, dan perluangan dijalankan pada saat slot elemen untuk membebaskan seluruh sisa objek alokasi heap yang masih tertinggal memastikan program ditutup dalam kondisi memori komputer bersih total tanpa cacat. Oke, ini bagian turun saya. Mari kita beralih ke
Mari kita masuk ke front. Itu kita tambahkan penyerang, kita buat P001 ya. Sorry, satu. Bentar ya, mari kita skip dulu karena ada telepon. Sorry. Untuk nama pemainnya kita pakai Erlang Nan Kota Lab. Apa ya? Oke, kita lanjut. Akun 32. Masukkan nominal gaji pokok seperti 500. Ada kita nonton. Oke, kita lanjut. Bonus schoolnya itu contohnya seperti 150, 2 bonus sponsor pakai 200. Kita pakai 50 juta, 2 juta. Oke, kita tambahkan lagi penjaga gawang. Nama Syam. Brazil. Mindset 20 10 10 Oke, kita tampilkan ya dua. Oke, kita tampilkan. Nah, ini udah keluar ya. Kita coba ubah data. Kita ubah pemain ya. Pemain penyerang. Oke, kita akan ubah namanya. Nama baru pakai Messi. Kita pakai apa ya, Messi. Kotanya Rosario. Kita pilih negara. Banyak Argentina. Kita ubah golnya jumlah gol. Jumlah baru itu 33. Kita pakai 5 sekarang tambah pendapatan. Sama pendapatan baru kita pakai gaji pokok. Nominal itu 600 ya, juta. Nah, kita bagian nomor 6 lagi ubah komponen pendapatan. Oke ya, gaji pokok ternyata ada 2 karena saya mengubah. Nah, kita harus kita akan menghapus salah satu gaji pokok. Itu cara menghapusnya itu pilih nomor angka 1 ya. Itu yang gaji pokok lama itu. Yang baru itu 600 juta. Depan baru itu harus 800 juta. Itu 12, itu 2 juta. Oh, bentar ya, salah itu. Itu 2 juta, itu 2 juta.
Nah, kita hapus saja itu ya. Nomor 7 hapus. Kita hapus, pilih nomor 1. Oke, lagi kita pilih nomor 2. Terus scroll. Oke, udah hapus ya. Kita coba hapus ya bonus school. Jangan. 8. Coba kita tambah ya. Kita coba nomor 8. Kita apa ya? Kita hapus pemain aja ya. Oke. Kita hapus ke pemain penjaga gawang. Oke, udah berhasil ternyata. Kita nomor 5 silakan. Cari situ main B001. Oke, muncul ya di sini. Kita nomor 6 simpan ke file. Oke, lanjut ke nomor 7. Oke, ini ya seperti contoh output saya seperti ini. Oke, kita berhasil semua. Seperti itu ya bersama saya. Kemudian beda kode program sistem manajemen pemain sepak bola dari baris paling awal hingga paling akhir. Melalui kode ini kita dapat melihat bagaimana C++ memperoleh manajemen memori secara manual melalui pointer dan heap alokasi untuk memberikan performa manipulasi data yang sangat cepat. Dengan struktur OP yang matang, program ini jika depannya dikembalikan lagi seperti posisi barisnya. Nah, ini saya. Oke, sekian. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.